90,2 Serambi FM Syederalun, Anda masih bersama. Kali ini kita di segmen akhir dalam talk show interaktif kita bersama dengan UNICEF dan juga Yayasan Darah untuk Aceh. Dan tentunya juga masih bersama 3 orang narasumber kita, ada Ibu Yusni Celasmi dan juga ada Dr. Natasha di pagi hari ini yang sudah tadi menyampaikan banyak sekali informasi terkait juga dengan tema kita 4 standar bayi dan anak atau juga PMBA sebagai komponen pencegahan terjadinya malnutrisi dalam masa pandemi COVID-19. Jadi tadi pertanyaan-pertanyaan Syederalun sudah saya bacakan juga ya dari Ibu Fida tadi. Tidak ada yang bisa menandingi dan mengalahi yang namanya ASI eksklusif, meskipun susu formulanya nih Ibu Fida dibelinya dari New Zealand begitu ya. Bisa langsung ditanyakan kepada bidan desanya, apa sih sebenarnya yang selama ini sudah dilakukan. Meskipun tidak ada media sosial, pasti mungkin sudah dilakukan seminar-seminar ataupun diskusi-diskusi kecil nih bersama ibu-ibu. Kalau di akhir nih sebelum ibu-ibu dan dokter menyampaikan closing statement, kan kita tahu bahwa sejauh ini tadi sudah dikatakan bahwa konselor-konselor mungkin sebaik di satu titik, tapi di tempat lainnya tidak ditemukan. Tapi kita berharap ke depan juga bisa merata begitu ya Dokter Natasha. Nah kalau misalnya nih dari Dinas Kesehatan juga sudah, dari Mbak Natasha juga sudah semaksimal mungkin untuk mengupayakan sehingga tidak adanya malnutrisi lagi pada anak-anak kita pun juga tidak. Sebenarnya bagaimana sih kalau kita melihat tanggapan, dukungan juga atau juga respon masyarakat, apakah sejauh ini sudah menunjang mungkin dari Dinas Kesehatan, karena mungkin turun juga langsung ke lapangan untuk melihat ini gimana nih Dokter Celasmi atau juga Ibu Yusni, seperti apa kita, apakah mereka sudah bekerja sama bersama kita sehingga mencegah yang namanya malnutrisi ini seperti apa? Oke, dari saya sedikit ya. Kita selama ini juga turun ke lapangan ya, turun ke masyarakat melihat bagaimana respon makan. Sebenarnya bukan tidak ada respon dari masyarakat. Masyarakat memberi respon. Mungkin karena pengetahuan mereka tentang makanan bukan. Intinya kalau kita lihat di masyarakat, yang penting anaknya kenyang. Sudah dikasih makan sudah, ya. Yang penting kenyang. Tapi komposisi yang kita katakan makanan yang standar tadi yang kita katakan makan di PMB itu makanan 4 bintang, itu yang nggak kita dapatkan di sana. Kurang kita dapatkan. Ya. Makanan 4 bintang itu apa? Makanan yang pertama mengandung karbohidrat. Ya. Karbohidrat itu bisa dari nasi, bisa dari mie, bisa dari jagung. Ya. Yang kedua protein. Nah, protein hewani. Ya. Protein hewani kita di Aceh ini pantai. Ya. Banyak. Tapi jenis protein ini nggak masuk ke mulut si anak. Ya. Betul. Yang ketiga ada protein nabati. Ya. Apalagi nabati ini tahu tempe nih. Murah, tapi kan nggak masuk ke mulut si anak, anaknya nggak mau. Ya. Yang keempat jenis sayur dan buah, apalagi sayur dan buah. Nah, jadi bukan kita katakan masyarakat itu nggak memberikan, kurang pengetahuannya untuk itu mereka kurang. Jadi kalau mereka mendapatkan 4 bintang ini, ya setiap makan anak harus terpenuhi nih. Ada karbonya, ya. Karbo ini anak-anak nggak mau makan nasi, biasanya anak nggak mau makan nasi, bisa kita ganti dengan roti. Bisa kita ganti dengan mie, tapi jangan lupa proteinnya. Ada protein hewaninya, ada ikan banyak ini, ikan murah-murah kita di Aceh. Segar lagi ya. Kemudian protein nabati, ya kasih tahu atau tempe. Satu lagi sayur atau buah kita berikan. Ya, 4 bintang ini, satu lagi plus, ada 4 bintang plus. Plus ini minyak. Ya, atau yang kita kenal bisa nggak ada minyak, bisa dengan lemak. Tapi minyak ini bisa sedikit saja kebutuhannya. Ya, ikan kita goreng sudah mengandung minyak. Ya. Atau anak kita kasih sejenis alpukat atau apa keju yang mengandung lemak untuk anak. Ya. Jadi kalau 4 standar emas, ya, tambah plus tadi minyak kita berikan untuk anak, insya Allah anak kita akan sehat. Jadi bukan hanya kenyang saja. Kalau kenyang saja cukup dengan karbo saja anak sudah kenyang. Ya? Bukan hanya kenyang dan enak saja. Iya, dia harus memenuhi 4 standar itu, 4 komposisi makanan. Tapi
Tapi yang paling sering terjadi adalah karbohidratnya nih yang numpuk. Udah Iya. nasi, tambah mie, kemudian tambah kentang juga, Iya. Ubi lagi. pakai ubi, Pakai ubi lagi ya. komplit begitu. Tan. Komplit untuk karbonya saja. Baik, nah Iya. semoga ini juga bisa menjadi informasi tambahan juga nih untuk Syederalun karena tidak mahal ya. Sehat itu tidak harus mahal karena Iya. banyak yang ada di sekitar kita. Nah, mengingat waktu kita juga sangat singkat sekali, mungkin bisa disampaikan sebenarnya apa sih pesan gizi penting terkait dengan PMBA dan kaitannya dengan pencegahan gizi buruk ini. Mungkin silakan dimulai dari dokter. Silakan dokter. Oke. Kita tahu dengan era COVID-19 ini mungkin pelayanan untuk di posyandu untuk dengan bagaimana kita memantau untuk anaknya, jadi itu memang agak sedikit tidak semulus yang lalu ya. Nah, jadi ini tergantung juga kebijakan Pemdanya untuk memutuskan apakah bisa diadakan posyandu atau tidak. Nah, untuk yang beberapa tempat ada yang memang sudah bisa dilaksanakan, tapi tetap standar protokol harus dijalankan. Semua yang datang harus pakai masker, ya. Kemudian jarak antara waktu tunggu duduknya itu harus cuci tangan pakai sabun. Kemudian buat jadwal layanan atau janji temu misalnya, ya, dengan sebelum hari pelayanan. Jadi datangnya nggak sekaligus, jadi nggak berkumpul, jadi diatur. Kemudian tetap jaga physical distancingnya. Nah, kalaupun itu tidak ada, misalnya posyandu nggak ada, tapi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak harus dilakukan. Nah, jadi bisa datang ke rumah atau orang tuanya tetap melihat dengan bantuan tenaga kesehatan yang ada, sehingga dia bisa memantau, oh anak saya hari ini nggak bertambah berat badannya, kenapa anak saya hari ini tingginya sudah sekian, kenapa nggak sesuai ya dengan usianya. Jadi pemantauan itu yang harus tetap dilakukan, ya. Jadi bukan berarti kalau nggak ada posyandu terus kita tidak memantau. Nah, seperti itu. Jadi bantuan bidan desa untuk tetap terus melakukan ini. Nah, seperti itu. Itu dulu saya, mungkin ada yang tambahkan dari Bu Terima Yusni. kasih Dokter Sulasmi. Mungkin closing statement dari Ibu Yusni, silakan Bu Yusni. Oke. Kalau di saya masalah posyandunya ya. Kalau di saya karena saya berhubungan dengan PA, makanan anak yang perlu kita perhatikan ya. Makan anak mulai dari tadi kita katakan makanan 4 bintang ya, mulai dari pemberian IMD, ASI eksklusif, nah MPASI ya. Saya ingin ibu-ibu di rumah nih pada Syederalun, perhatikanlah makanan anak minimal sampai umur 2 tahun saja. Kita ingat umur 2 tahun itu umurnya pertumbuhan otak anak 80% ada di sana. Ya. Jadi kita bicara stunting bukan masalah tumbuh anak yang kita perhatikan, perkembangan otak yang kita mau. Ya. 80% di umur 2 tahun pertama, kalau itu terpenuhi, insya Allah ke depan anak kita pasti akan pintar nanti ke depannya. Penuhilah makanan dengan 4 bintang yang saya katakan tadi. Ada karbo, protein hewani, nabati, sayur dan buah plus minyak. Oke. Nah, itu dia, nggak susah-susah, nggak ribet-ribet. Syederalun 4 bintang plus tadi sudah disampaikan. Nggak lama gemes-gemes karena itu nanti menunjang si anak untuk usia kedepannya, masuk usia. Yang terakhir Dokter Natasha, apa nih pesan gizi penting terkait PMB dan juga terkait dengan pencegahan gizi buruk? Silakan. Ya, dari saya yang paling penting adalah sejak ibu hamil selalu didukung oleh keluarga. Itu satu, mulai dari pemeriksaannya, gizinya, insya Allah yang di dalam anak juga akan sehat. Kemudian yang kedua, ketika nanti anak lahir, jangan lupa melakukan inisiasi menyusu dini. Ya, kemudian yang ketiga, jangan memberikan yang lain karena ASI yang terbaik, seperti yang tadi sudah diberikan oleh Ibu Yusni. Dan yang terakhir, saya mendukung Ibu Dokter Sulasmi tadi. Jangan hanya melihat anak yang datang ke posyandu. Teman-teman di desa, bahkan mungkin kepala desa, pendamping desa, harus punya daftar nih, anak-anak balita siapa aja yang tidak kunjungin, dijemput, supaya mereka juga bisa dipantau. Jangan sampai kita hanya memantau yang datang, yang tidak datang kita terlupakan. Akhirnya tahu-tahu muncullah satu-satu kasus gizi buruk yang kita nggak mau. Stunting, Ya, malnutrisi dan yang kita stunting katakan ya.
Oke, itu yang kita nggak mau. Itu aja sih dari saya. Baik, Makasih. terima kasih Dokter Natasha, Dokter Sulasmi dan juga Ibu Yusni sudah hadir pada pagi hari ini. Ini sangat memberikan informasi banyak sekali untuk Syederalun kita, apalagi banyak informasi-informasi yang salah kaprah yang menjadi mitos selama ini di tengah masyarakat kita begitu. Dan untuk Anda Syederalun juga tadi sudah mendengarkan, meskipun COVID-19 ini belum berakhir, kita takut untuk ke puskesmas atau takut berkerumun, nggak perlu khawatir karena insya Allah nanti dari Dinas Kesehatan juga atau juga dari UNICEF sudah akan melakukan yang terbaik, jemput bola langsung ke rumah-rumah ya, atau juga mungkin datang deh ke rumah Pak Geci, anak saya masih belum nih. Masih bisa, ada banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan dan tentunya juga harus mendapatkan informasi yang terupdate juga, bukan informasi-informasi yang hoax begitu. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dan saya ucapkan Syederalun terima kasih juga kepada Pak Sabri tadi yang sudah bergabung, Ibu Fida juga sudah bergabung, dan untuk Anda Syederalun jangan kemana-mana, tetap terus stay tune karena kita akan kembali ke program Sensasi Aceh Melayu.